Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Invasi pasukan Rusia ke Ukraina adalah pertempuran anti-mainstream yang membuat sebagian besar opini masyarakat dunia terbuka mata hatinya. Soal kedahsyatan pertempuran itu adalah yang terhebat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Namun, untuk ukuran seluruh dunia, Perang Teluk Jilid 1 dan 2 adalah yang terdahsyat. Lebih dahsyat lagi, karena model pertempurannya keroyokan. Pasukan penyerbu merupakan pasukan gabungan berbagai negara dipimpin Amerika. Lebih dahsyat lagi, setelah perang usai, negara-negara Arab diwajibkan bayar iuran perang. Lebih dahsyat lagi, sampai saat ini tidak terbukti adanya senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Irak sebagai alasan untuk menyerbu. Lebih dahsyat lagi, Saddam Hussein dieksekusi berdasarkan subjektivitas pembenaran sepihak. Ini satu contoh saja. Tetapi dunia diam saja kan? Tidak mampu mengungkap, terasa ada terkatakan tidak. Karena dunia hanya punya satu kekuatan superpower yang mendominasi kekuatan militer, ekonomi, dan opini setelah Pakta Warsawa dan Uni Soviet bubar. Ketika masih ada kekuatan penyeimbang Pakta Warsawa, Amerika dan NATO tidak bisa petantang petenteng dan merasa menjadi pemilik kebenaran. Artinya, opini pembenaran argumen soal Perang Teluk menjadi kebenaran. Karena perjalanan kesalahan terbesar dalam sejarah dunia yang tertulis menjadi konsumsi lintas generasi. Jadi dianggap benar. Sampai kemudian, pertempuran terhebat antara Rusia dan Ukraina membuka opini mata hati masyarakat dunia. Membuka luka lama tentang sebuah sejarah pembenaran. Menyerbu dan menghabisi rezim Irak dan Libya karena kebencian dilapisi ambisi penguasaan sumber daya energi fosil. Padahal sebelumnya, Saddam Hussein adalah sekutu Amerika ketika bertempur dengan Iran tahun 1980 selama 8 tahun. Irak diniscayakan menjadi alat oleh pihak yang membenci Iran pada waktu itu. Saddam Hussein dan Gaddafi sukses membangun ekonomi kesejahteraan untuk rakyatnya. Mengapa Amerika membenci Iran? Karena Syah Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang merupakan NATO-nya Amerika di Timur Tengah, sekutu terkuat dan andalan Uncle Sam, digulingkan oleh Ayatollah Khomeini tahun 1979. Rezim kerajaan yang paling disayang Amerika ini tumbang oleh revolusi keagamaan egaliter. Jika dalam Perang Vietnam, Paman Sam harus kalah secara militer, maka di Iran, si Pak D kalah secara intelijen. Dua-duanya mengharuskan diangkat koper. Yang lebih menghebohkan adalah keluarnya tentara Amerika dari Afghanistan setahun yang lalu, yang katanya karena alasan perubahan geopolitik dan geostrategis. Apa iya? Fakta sejarah ini adalah sedikit cuplikan bagaimana kemudian sejarah ditulis berdasarkan kepentingan subjektivitas sepihak. Bagaimana kemudian kita lalu bisa menyaksikan tontonan kehebatan film Rainbow dan film-film lain yang berbau Vietnam, Panama, Afghanistan, dan lain-lain yang menggambarkan nilai-nilai kepahlawanan versi Amerika. Sebagian dari kita lantas terpukau dengan spirit nasionalis patriotik berbasis kemanusiaan di jalan cerita film-film itu. Seakan menjadi fakta sejarah, padahal sejatinya jauh panggang dari api. Standar ganda yang diperlihatkan selama 3 dekade sejak berakhirnya Perang Dingin bertemu dengan tembok besar yang bernama Rusia. Amerika dan NATO sepertinya kehabisan amunisi gertak sambal. Yang terakhir, tidak berani melakukan pembatasan ruang udara Ukraina karena sudah diultimatum Rusia. Bahkan, ancaman sanksi ekonomi dari Amerika dan NATO dibalas dengan memutus berbagai kerjasama. Salah satunya soal terminal antariksa dan peluncuran wahana antariksa. Bahkan, secara terang-terangan, Rusia mengatakan Amerika sebagai bandit ekonomi. Sebuah statement yang menohok untuk pemilik hegemoni yang sudah mulai tergerus dengan tampilnya Cina sebagai kekuatan ekonomi dan militer di masa mendatang. Bagi kita, hikmah dari pertempuran Rusia dan Ukraina adalah bersikap proporsional saja. Sembari berharap ada penyelesaian secara terhormat dan bermartabat. Tidak sampai menjadi perang nuklir yang mematikan peradaban. Hikmah yang lain adalah dalam konteks membangun manajemen pertempuran terpadu. Dalam pandangan kita, jalan terbaik adalah membangun kekuatan pertahanan dengan kemampuan sendiri.
tidak perlu berharap banyak dapat dibantu AUKUS atau negara lain misalnya. Meski armada kapal induk dan berbagai kapal perang berseliweran di Laut Cina Selatan, bukan jaminan kita terlindungi soal Natuna. Contohnya sudah ada, Ukraina babak belur dihajar Rusia, dan bantuan Amerika dan NATO yang diharapkan tak kunjung datang. Kita bangun kuatkan manajemen pertahanan modern dengan network-centric warfare. Kita perkuat alutsista dengan teknologi terkini secepatnya. Sajian kedatangannya harus cepat dan tidak pakai lama. Investasi bidang pertahanan memang memerlukan dana besar. Namun, jika diamortisasikan berdasarkan umur teknis, akan menjadi nilai yang wajar. Eksistensi negeri salah satunya adalah perkuatan manajemen pertahanan di samping manajemen pertumbuhan ekonomi kesejahteraan. Manajemen pertahanan adalah pagar perlindung eksistensi ketahanan nasional, termasuk ketahanan ekonomi. Dua-duanya, yaitu manajemen pertumbuhan ekonomi kesejahteraan dan manajemen perkuatan pertahanan, adalah perlambang harga diri dan kehormatan negeri. Itu harga matinya, dan itu juga opini mata hati kita untuk negeri Zamrud Khatulistiwa ini.